Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang kami takzimi Dewan Pembina Yayasan Darussalam Bapak Haji Adan Arman Esos, yang kami muliakan Ayahanda Ketua Yayasan Darussalam Bapak Haji Najamuddin, yang kami hormati Imam Masjid Darussalam, yang kami hormati Bapak Ustadz Dr. Muhammad Ilham Iskandar LC MPhil I, serta Bapak Ibu sekalian jajaran pengurus maupun jamaah Masjid Darussalam Serui yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, izinkan saya mengajak kepada kita semua untuk mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini atas segala curahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa duduk bersama melaksanakan Qiyamul Ramadan hingga pada malam hari ini. Semoga yang telah kita laksanakan mulai dari hari pertama hingga malam hari ini dan tentunya hingga akhir Ramadan nanti membawa satu dampak perubahan kepada kita, tentunya dampak peningkatan menuju kepada yang lebih baik lagi. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Khususnya kepada kita yang hadir malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, lahir batin untuk terus menapaki, mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang sangat monumental, yaitu yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan juga dari hadis-hadis beliau. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersyukur kita selaku bangsa Indonesia, kita terlahir di bumi Nusantara ini yang tentunya juga merupakan bumi yang sangat diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang selama ini bertanya-tanya, kenapa ya saya tidak seperti Rasulullah dan para sahabatnya yang ditetapkan, dilahirkan di kota yang disucikan, yaitu kota Makkah dan kota Madinah, atau kita singkat dengan Haramain. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa tanah yang kita diami saat ini sebenarnya tidak kalah mulia juga, karena tanah ini yang kita sebut dengan Nusantara. Maaf kalau Nusantara itu bukan hanya Indonesia, dulu disatukan beberapa negara yang ada di sekitar Indonesia seperti Malaysia, kemudian Brunei, kemudian Vietnam, itu masuk dalam jajaran Nusantara. Ya,
Apa yang bisa membuat kita bangga, Bapak Ibu sekalian, dari negeri yang kita sebut Nusantara ini? Ya, saya mengambil satu referensi dari Profesor Dr. Soleh Yakub. Beliau adalah guru besar Universitas Malaysia. Mengatakan bahwa kita hidup di Nusantara ini harus bersyukur. Kenapa? Berdasarkan kajian sejarah, kita ini terhubung dengan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin ada yang sudah tahu, tetapi ada mungkin yang belum tahu. Selama ini dalam pandangan kita, istri dari Nabi Ibrahim itu hanya ada dua, yaitu Siti Sarah dan Siti Hajar. Padahal ada satu lagi. Menurut para sejarawan dan juga ditulis oleh sejarawan Islam abad-abad awal, ya, bahwa beliau itu memiliki satu orang istri yang bernama Sayyidah Qanturah. Ya. Sayyidah Qanturah ini konon berdasarkan nama dan juga kajian-kajian yang terkait, Qanturah itu kalau ditranslate dalam bahasa Arab bermakna buhr. Ya. Al-buhr kalau ditranslate dalam bahasa Indonesia adalah kayu gaharu. Nah, ini yang ada benang merah yang bisa menghubungkan. Di mana banyaknya kayu gaharu itu? Ya. Para sejarawan mengatakan bahwa dulu sebelum Masehi, sebelum perhitungan tahun 1 Masehi dan seterusnya, bahwa ada satu daerah yang ada di Nusantara ini. Ya, tepatnya adalah di daerah Vietnam kalau tidak salah. Itu ada satu nama yang disebut dengan Nan Trang. Kemudian dalam perkembangannya, mohon maaf, sebelumnya disebut dengan Qanturah, tetapi kemudian dalam perkembangannya berubah menjadi Nan Trang. Nah, di situ satu tempat yang diyakini oleh sejarawan asal muasal dari Sayyidah Qanturah, salah satu istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dari segi sejarah ketika Nabi besar Muhammad SAW hidup, kita juga patut berbangga bahwa Nusantara ini juga terkait dengan sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Ada satu pedang yang selama ini kita kenal dengan nama pedang Rasulullah, itu adalah Zulfikar. Pernah dengar Bapak Ibu ya? Zulfikar, atau ada di sini yang namanya Zulfikar. Tetapi ternyata dalam kajian sejarah ada nama pedang satu lagi yang merupakan koleksi Nabi besar Muhammad SAW, yaitu pedang Qolai. Ya, pedang Qolai. Konon pedang Qolai ini sangat masyhur di daerah Jazirah Arab. Qolai ini berasal dari kata-kata kala. Ya, itu adalah nama yang kemudian diarabkan, dalam istilahnya disebut mu'arrobah, ya. Kemudian menjadi Qolai. Kalah ini adalah satu daerah yang ada di dataran bumi Nusantara yang memang memproduksi baja besi yang kemudian dipakai untuk persenjataan pada saat itu. Ini bukti yang kedua.
Bukti yang ketiga, kita ini harus bersyukur dilahirkan di Nusantara, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ada di dalam Al-Quran, dalam surat-surat terakhir, mungkin juz-juz terakhir, yang Allah mengabadikan, yaitu mizajuha kafuro. Ya, kata kafuro ini menurut para ahli tafsir, kata kafuro ini adalah kata yang mu'arrobah. Mu'arrobah itu kata yang pada awalnya bukan dari kata-kata Arab, kemudian dimasukkan dalam kata Arab. Yaitu di mana secara sejarah dulu bangsa Arab banyak berinteraksi dengan bangsa Nusantara. Ya, menurut Dr. Adi Hidayat, mungkin Bapak Ibu kalau di Masjid Agung ini menyukai ceramah-ceramah beliau, Dr. Adi Hidayat. Beliau juga mengatakan mengenai ayat Al-Quran tentang kafuro ini. Beliau menambahkan bahwa menurut Ptolemeus, sejarawan abad-abad awal dulu, orang Arab itu banyak yang berdagang, berhubungan bisnis dengan orang-orang di daerah Nusantara. Mereka tidak akan melewatkan, jika mereka masuk ke daerah Nusantara, akan masuk pada satu tempat yang disebut Baros, satu daerah di dekat Tapanuli Selatan, Sumatera. Nah, di Baros ini ada satu produk andalan yang dulu disebarluaskan ke seluruh dunia, yaitu yang bernama dengan kapur. Ya. Dari sinilah kata kafur, ya, menurut pemahaman para ahli tafsir, diambil dari kata-kata kapur. Orang Arab tidak memiliki huruf P, sehingga berubah menjadi F, ya, menjadi kafuro. Ya. Ini menandakan apa? Menandakan hubungan erat. Kita ini harus berbangga, bersyukur apa yang ada, apa yang Allah ciptakan di bumi Nusantara ini ternyata luar biasa, terhubung dengan kisah-kisah sejarah pada masa silam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya kita memahami sejarah. Sehingga kalau kita tidak paham sejarah, kita ini tidak tahu siapa kita. Bangsa Indonesia ini kadang terlalu banyak mengekspor, ya, produk-produk ilmu apa dari negara lain, padahal kita sendiri ini dulu produsen. Saya mengutip pernyataan dari Profesor Dr. Agus Sunyoto, seorang pakar sejarawan dari Universitas Malang, ya, bahwa pada saat Al-Quran itu baru dikumpulkan pada masa Khalifah Utsman, itu di negeri kita ini dulu sudah memproduksi satu buku aturan yang bernama Kalingga Dharma Sastra. Kitab undang-undang hukum perdata pada awal saat itu sudah diproduksi oleh bangsa kita, yang kemudian terkenal. Sudah ada hukum potong tangan waktu itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Sehingga ada orang Cina, ya, ini dalam catatan Cina yang paling banyak, ya, orang Cina yang heran atau penasaran, apa iya sih orang Nusantara katanya dikenal ada hukum yang sangat tegas. Ya, memang benar. Jadi orang Cina ini duduk menunggui benar-benar penegakan hukum pada saat, ya, Kalingga Dharma Sastra itu ada dulu, diundangkan. Dan rajanya seorang perempuan, Ratu Sima. Ini yang menjadi kebanggaan kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk itu
mari kita sama-sama bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur, mensyukuri dari sisi apapun Allah berikan pada kita, termasuk dari kisah sejarah yang kemudian ada relasi antara kita dengan sejarah Nabi, juga sejarah Nabi Ibrahim. Ini kemudian membawa kita bagaimana kemudian kita tergerak, umat yang menjadi generasinya sekarang, bagaimana untuk bisa memberikan kontribusi, ya, sumbangsih apa yang terbaik untuk kemajuan umat kita ini. Kita sudah bukan zamannya lagi banyak menyalah-nyalahkan, ya, mengatakan dia itu sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit bid'ah, ya. Tapi apa? Sekarang ini apa yang bisa kita berikan, kita sumbangkan untuk kemajuan bangsa kita ini atau umat kita. Ya, umat Islam ini sudah lama tak duduk, ya, setelah dulu menang, ya, menjadi satu dinasti internasional, ya. Dinasti Abbasiyah itu dulu luar biasa, ya, bekas-bekas peradabannya masih bisa kita lihat di Spanyol sana, ya. Masjid-masjid yang sekarang menjadi museum dan lain-lain. Mungkin seperti ayahanda kita Haji Adan Arman bisa menyaksikan langsung. Seperti saya belum tahu, hanya bisa berbicara saja. Ya, seperti itu. Kita kembali bangkit, Bapak Ibu sekalian, ya, terutama anak-anak muda, ya. Mari anak-anak muda kita ini, saya lihat ini kayaknya yang muda-muda agak kurang nih. Mungkin hari-hari pertama ini yang muda-muda. Ini yang banyak ini generasi yang sudah senior. Saya tidak mengatakan generasi tua, generasi yang sudah senior, ya, yang anak-anak muda kurang. Mudah-mudahan nanti kedepannya akan lebih semarak lagi, ya, anak-anak muda yang mau menggerakkan kegiatan-kegiatan masjid, anak muda yang mau, ya, terkait hatinya untuk kepentingan-kepentingan masjid, ini yang kita rindukan. Sehingga apa? Masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah ritual semata, akan tetapi masjid menjadi epicentrum peradaban umat kita. Ya, kalau dulu masjid bisa berfungsi sebagai tempat untuk berdiskusi, ya, tempat untuk menyelesaikan masalah, ya, yang dialami pada saat Rasulullah SAW menerima tamu-tamu penting itu dulu di masjid, ya. Sehingga pernah ada tamu dari Najasyi kalau tidak salah, ya, itu diterima Rasulullah SAW di masjid. Nah, itu kita menjadi tugas kita para generasi muda, kita bangkit untuk menghidupkan, ya, masjid kita ini sudah luar biasa megah, ya. Tinggal kita bagaimana mewarnainya dengan kegiatan-kegiatan yang lebih semarak lagi. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika di dalam penyampaian kami ada hal-hal yang kurang berkenan atau terlalu lama. Mohon maaf karena jam di depan saya ini mungkin tidak cocok, ya. Saya lihat di sini jadi belum bergerak, jadi akhirnya saya tetap bertahan saja berdiri di sini, ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, selamat melanjutkan ibadah puasa, mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan, keberkahan, dan diberikan umur panjang, bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi